Hari ini kita akan belajar gimana caranya mengubah gambar rangkaian seperti ini bisa menjadi gambar 3 dimensi seperti ini dengan sangat mudah, teman-teman. Nah, agar bisa menjadi gambar 3 dimensi seperti ini, kita hanya perlu melakukan beberapa kali klik saja tanpa harus pintar menggambar desain 3 dimensi. Tentunya agar bisa membuat gambar yang realistis seperti ini, kita harus memiliki skill dalam membuat gambar dan rangkaian PCB. Nah, bagaimana caranya? Makanya ikutin terus videonya di sini. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Ersana. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya berhasil membuat sebuah macro pad yang saya gunakan untuk membantu saya pada saat live streaming. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah wireless, dan kalau saya tekan A dia akan masuk ke scene A, saya tekan B dia akan masuk di scene B. Nah, tentunya untuk dapat membuat gambar 3 dimensi dari produk yang kita buat gitu ya, itu dimulai dari gambar skematik, teman-teman. Ini kita menggunakan software yang namanya adalah Fusion 360. Jadi di Fusion 360 ini kita juga bisa membuka skematik dari software Eagle PCB ya. Jadi teman-teman kalau sudah familiar, dia gambar rangkaiannya tuh seperti ini. Jadi skematiknya kita bisa import di sini, buka di sini, atau bahkan kita buat dari awal di Fusion 360 pun juga bisa. Nah, di sini saya contohkan membuka atau mengimport gambar dari Eagle PCB ke Fusion 360 ya. Lalu teman-teman lihat di bagian sini kita bisa switch ke bagian PCB atau boardnya. Setelah kita switch, teman-teman bisa lihat tampilan PCB dari skematik yang kita buat. Nah, tapi kalau tidak muncul atau error seperti ini gitu ya, ini karena kita menggambarnya nggak di Fusion 360. Itu nggak apa-apa, kita tinggal impor aja file BRD yang kita buat di software Eagle PCB. Itu karena kita nggak gambarnya di Fusion 360 gitu. Tapi kalau kita gambarnya di Fusion 360 itu bisa langsung secara otomatis. Ini saya buka dulu file boardnya, dan tampilannya pun juga sama persis seperti di software Eagle-nya. Ada bagian top layer, bottom layer, dan layer yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita menggambar di software Eagle PCB, itu tentunya dia mentok sampai di desain atau layout PCB seperti ini kan. Dari skematik bisa konversi ke board atau layout seperti ini. Nah, kalau di Fusion 360 ini, kita bisa lanjut lebih jauh lagi gitu, yaitu di bagian PCB 3 dimensi. Di sini teman-teman bisa klik dan pilih push to 3D PCB untuk mengubah desain layout ini menjadi objek 3D. Dan untuk kualitasnya teman-teman bisa pilih di sini ya, mau yang detailnya lebih detail gitu, atau yang lebih cepat untuk ditampilkan. Saya pilih mungkin yang lebih detail aja ya, karena pengen melihat yang wahnya gitu. Oke, kalau sudah kita klik tombol push untuk melanjutkan. Dan dalam beberapa detik, itu tergantung dari komputer teman-teman, maka akan muncul objek 3D seperti ini dan beberapa warning tentunya. Ini warning ini karena beberapa library itu tidak ada objek 3D-nya. Error dia, jadi nggak ada objek 3D-nya. Jadi yang ditampilkan hanya PCB-nya saja seperti ini ya. Jadi mungkin ini bakalan dialami oleh semua teman-teman yang mengimport desain 3D atau desain PCB dari software Eagle. Jadi kalau bikin dari software Fusion 360-nya ini jarang banget ya, kecuali teman-teman milih yang nggak ada objek 3D-nya. Nah, ini kebetulan kapasitor 10 mikronya ada bentuk 3D-nya, jadi dia muncul begitu aja. Sedangkan yang lain seperti LCD, rotary encoder, konektor USB itu dia nggak muncul, dan munculnya cuma kotak-kotak gini aja. Jadi nggak ada objek 3D. Nah, gimana caranya kita mengakali itu gitu ya, karena objeknya kan nggak keluar nih. Ini mechanical switch nggak keluar dia. Ini kita balik ke software gininya, ke file boardnya, lalu kita pilih, klik kanan dan add custom 3D model. Lalu kita oke. Ini adalah cara untuk menambahkan objek 3D-nya kalau library yang kita gunakan itu nggak ada objek 3D.
Nah ini dia seperti ini, masih kosong ya. Dan objek 3D-nya itu bisa kita import atau upload dulu ke software ini. Terus kita sudah muncul di sini ya. Di library 3D-nya ini udah muncul. Kita tinggal klik kanan aja dan insert to design. Jadi seperti ini. Insert to current design. Jadi dia setelah kita klik maka akan muncul objek 3D yang akan kita samakan dengan library mechanical switch-nya. Kalau nggak ada, teman-teman tinggal impor aja. Tinggal upload dulu desainnya, download di internet, kita pakai di software Fusion 360 ini. Nah ini udah muncul. Tapi ini posisinya sepertinya kurang di tengah-tengah. Kita bisa ubah-ubah teman-teman ya. Kita puter kanan kiri, terus kita naikin, turunin, bisa, terserah teman-teman. Jadi harus sesuai, agar gimana? Agar kaki komponennya itu nanti kalau sudah di klik finish, itu sesuai. Ini kalau sudah klik finish ya. Nah ini kan nggak muncul apa-apa. Kita balik ke push ke PCB 3D-nya. Ini kita yes. Nah seandainya di sini nggak muncul objek 3D-nya, berarti itu file yang tadi teman-teman import itu belum ke save secara cloud gitu ya. Jadi coba kita lihat. Ini kayaknya nggak muncul. Nah di sini nggak muncul dan baru tersimpan saat ini. Jadi belum kesimpan ke cloud, saya sudah push to 3D PCB gitu ya. Sekarang kita coba ulang. Nah ini kita coba ulang push to 3D PCB. Karena baru aja kesimpan ke cloud, sekarang saya rasa sudah akan muncul objek 3D-nya. Kita lihat. Ini memerlukan waktu yang ternyata cukup lama ya. Tergantung dari spesifikasi komputernya. Nah ini udah muncul teman-teman ya. Tapi kaki komponennya kebalik. Itu berarti saya salah posisi. Tinggal kita betulin aja. Kita betulin dan kita lakukan hal yang sama di semua komponennya. Jadi konektor USB, rotary encoder, semuanya sampai IC-IC-nya gitu ya. Dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi semua komponen sudah saya download dari internet, saya impor ke software ini dan saya insert ke desain yang saya punya. Jadi masing-masing komponen sudah ada objek 3D-nya. Sebentar, ini saya keycaps-nya saya hilangin dulu. Karena ini keycaps-nya saya nggak mau tampilin di objek 3D ya. Ini kita hapus. Dan juga mungkin ininya, seal screen-nya. Di bagian top dan bottom saya hilangin dulu biar bersih PCB-nya ya. Ini terserah teman-teman ya, mau dibiarin juga nggak apa-apa. Oke, dia tampilan seperti ini. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat skematik yang tadinya gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi. Cuman ini gambarnya masih kayak mainan gitu ya, kayak kartun-kartun gitu ya. Dan ini kurang realistis, walaupun ini sudah, menurut saya sudah wah banget. Karena dari gambar skematik, ini kita sudah tahu objek 3D barang kita atau apa ya, produk kita gitu ya. Misalkan kita belum cetak nih PCB-nya, oh nanti dia dimensinya kayak gini. Sampai ini ya, sampai IC-IC-nya pun presisi kakinya. Ini teman-teman bisa lihat. Saya menggunakan IC ESP32 dan USB TTL-nya CP2102. Ini kakinya presisi banget. Nah, kalau teman-teman berpikir ini sudah keren banget, tenang. Ada yang lebih keren lagi. Ini belum apa-apa ini. Kita bisa melakukan namanya rendering, teman-teman. Jadi dari gambar 3D ini kita masih bisa ngerendering lagi, memperbagus lagi gambarnya. Di sini ya. Ini juga ada pilihan manufacturing kalau teman-teman mau bikin casingnya. Dan untuk manufacturing ini di PCBWay itu bisa melakukan cetak 3D, CNC, bahkan juga ada sheet metal untuk bikin casingnya bisa. Jadi teman-teman tinggal upload aja desainnya entah dari Fusion 360 atau software 3D yang lain gitu ya. Dari desain yang teman-teman buat itu nanti bakalan dicetak oleh si PCBWay. Bahannya macam-macam, ada dari plastik, dari ABS, dari nilon, ada yang juga aluminium. Jadi macam-macam teman-teman ya. Bahannya nggak cuma plastik aja, bahkan stainless steel, titanium ada juga. Jadi kalau mau bikin prototipe yang bahannya metal bisa di PCBWay.com. Jadi tinggal upload aja, entah itu filenya STL
atau objek 3D lainnya. Dan itu nanti harganya juga nggak terlalu mahal banget, itu tergantung dari ukuran dimensi dari objek 3D teman-teman. Dan pembayarannya bisa PayPal, bisa juga kartu kredit. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita pilih di sini adalah bagian render karena kita akan ngerender. Saya nggak mau nyetak casing dulu karena saya belum buat. Setelah diklik render ternyata gambarnya seperti ini. Belum teman-teman, belum. Jadi ini gambarnya agak lebih jelek dari yang sebelumnya gitu ya. Karena kita belum melakukan proses rendering. Sebelum melakukan proses rendering, teman-teman bisa atur dulu pengaturan renderingnya mau yang bagus banget atau yang mau biasa aja. Kalau sudah tinggal klik tombol rendering maka dia akan merender gambarnya. Semakin lama teman-teman ngerendering, enggak juga sih. Semakin apa ya? Ini ada pengaturannya di pojokan sini ya. Jadi semakin mentok kita setting itu hasil rendernya semakin realistis teman-teman. Untuk kecepatannya tergantung dari prosesor komputer teman-teman gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ya lumayan agak lama sih. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya, saya sudah screenshot ya. Ini hasil rendering yang cuma 5 menit ya. Terus kita juga bisa lakukan rendering yang lain. Misalkan ini posisinya kita ubah gitu ya. Kalau kita ubah posisinya, maka rendering yang tadi hilang teman-teman. Jadi dia ngulang lagi dari nol gitu ya. Misalkan saya posisikan posisi yang lain gitu ya. Maka dia akan ngerender ulang. Jadi pada saat renderingnya sudah selesai, usahakan dijepret, difoto gitu ya. Ini misalkan ya, saya posisikan seperti ini, maka dia akan ngerender pelan-pelan. Yang plastik terlihat seperti plastik, yang akrilik kaca benar-benar kelihatan kayak kaca. Coba dia, kita lihat hasil renderingnya. Ini hasil renderingnya, realistik banget, walaupun ngerendernya cuma sebentar ya. Dan ini sebelum dirender, teman-teman bisa lihat ada garis-garis tegas gitu ya. Kacanya nggak kelihatan kayak kaca, tapi kalau sudah dirender, dia hasilnya kayak gini. Refleksi cahayanya itu kayak apa ya? Kayak asli banget walaupun dia tampilannya kayak kartun. Kita coba lihat yang lain ya. Nah ini rendering yang waktu 1 jaman. Jadi tadi 1 jam saya ngerender. Ini hasilnya jauh lebih realistik dari sebelumnya ya. Teman-teman bisa bandingin yang tadi. Terus kita lihat lagi. Nah ini kalau nggak salah ya 30 menitan kayak ya. Jadi kacanya dia kelihatan kurang bening gitu. Nah selain ngerender ke objek 3D, teman-teman juga bisa melakukan rendering atau mengubah ketampilan gambar teknik gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi ini seperti kayak ke gambar teknik gitu. Jadi tinggal pilih bagian drawing maka akan muncul otomatis gambar seperti ini. Ini kayak kita mau ngajuin proposal gitu ya, gambar produk kita seperti ini. Terus ada keterangan-keterangannya gitu ya. Dan untuk posisinya pun juga kita bisa atur mau tampilan depan, tampilan belakang, nyerong gitu ya. Itu bisa kita atur sendiri. Ini juga untuk label-labelnya kita bisa isikan secara manual. Nggak cuma label sebenarnya, kita juga bisa menginputkan dimensi dari board kita. Nah itu untuk apa gitu ya. Kita bisa menggunakan itu sebagai referensi pembuatan casing gitu. Jadi ada dimensinya. Jadi dengan mudah kita bisa membuat casingnya, desain casing secara 3D-nya gitu ya. Ini dia, kita klik dimension, maka dia bisa mengukur dimensi dari board kita. Nah ini dia hasilnya. Hasilnya keren banget. Udah kayak apa ya? Produk-produk di luar negeri gitu, proposal gitu ya. Ini udah anak teknik bener kayaknya nih. Nggak cuma gambar skematik, layout. Nah ini hasil cetak casing 3D yang dicetak di PCBWay.com. Jadi casing yang bening warna hijau itu dicetak di PCBWay.com teman-teman. Jadi saya harap nanti setelah ini saya gambarkan casingnya secara 3D di Fusion 360. Dan kalau bisa nanti desain itu saya mau cetak dengan bahan yang bening seperti tadi. Kayaknya keren deh. Jadi komponennya kelihatan di belakang dan di depan. Casingnya bening-bening gitu. Wah, mantap.
Nah teman-teman, itu dia mungkin video kita hari ini. Bagaimana cara mengubah gambar skematik ke board PCB, lalu ke objek 3D, bahkan ke gambar yang lebih realistis, sehingga ini bisa kita gunakan untuk proposal pengajuan produk kita gitu ya. Mungkin teman-teman tertarik dengan informasi yang saya sampaikan ini, silahkan klik tombol like. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, silahkan klik tombol dislike. Nanti kita akan update lagi project MacroPad atau saya katakanlah streamer K Dwi Arsana ini di video selanjutnya. Tentunya mungkin bakalan ada casing 3D-nya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.